Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar bisnis modern, konsep, strategi, dan penerapan dalam lingkungan usaha modern. Pertama, masuk di pembahasan. Saya akan menjelaskan konsep dasar bisnis serta menganalisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal, termasuk kondisi ekonomi global terhadap kegiatan usaha di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi dan membandingkan berbagai bentuk kepemilikan bisnis serta implikasinya terhadap tanggung jawab, permodalan, dan pengembangan usaha. Ketiga, mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, menjelaskan peran manajemen produksi, rantai pasok, dan sistem pengendalian kualitas dalam menciptakan nilai tambah dan kepuasan konsumen. Yang kelima, menguraikan strategi pemasaran yang tepat serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat untuk menjamin kelangsungan usaha. Keenam, menganalisis penerapan etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip bisnis Islami sebagai landasan operasional yang bertanggung jawab. 7. Menggambarkan upaya adaptasi usaha dalam menghadapi persaingan pasar global serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami konsep dasar bisnis, bentuk kepemilikan usaha, manajemen, pemasaran, keuangan, etika bisnis, hingga bagaimana bisnis menghadapi perkembangan global dan digitalisasi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bisnis dan dinamika lingkungan usaha. Bisnis merupakan kegiatan terorganisir yang mengubah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian menjadi barang atau jasa bernilai guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor yang dapat dikendalikan perusahaan seperti organisasi, SDM, keuangan, produksi, dan budaya kerja. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor di luar kendali seperti ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, teknologi, dan persaingan pasar. Pada periode 2025 sampai 2026, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan akibat tantangan seperti perubahan suku bunga, penguatan dolar Amerika Serikat, tekanan nilai tukar negara berkembang, dan risiko inflasi dari gangguan rantai pasok. Namun, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. BPS mencatat Indonesia mengalami surplus perdagangan pada akhir 2024 yang didukung oleh ekspor komoditas, non-migas, dan produk manufaktur ke negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Selanjutnya yaitu kepemilikan bisnis dan karakteristiknya. Bentuk hukum usaha merupakan keputusan strategis yang memengaruhi tanggung jawab pemilik, permodalan, pengelolaan, serta akses pasar dan pembiayaan. Di Indonesia, bentuk kepemilikan bisnis terbagi menjadi usaha tidak berbadan hukum dan usaha berbadan hukum. Usaha tidak berbadan hukum meliputi usaha perseorangan yang artinya mudah didirikan, biaya rendah, dan rahasia usaha terjaga, tetapi modal terbatas serta tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kedua, ada firma, yaitu usaha bersama 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, ada CV, yaitu memiliki sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Lalu ada juga usaha berbadan hukum memiliki kekayaan terpisah dari pemilik sehingga tanggung jawab terbatas sesuai modal. Bentuknya meliputi pertama, perseroan terbatas yaitu terdiri dari PT tertutup dan PT terbuka. Kedua, ada koperasi yaitu berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan anggota.
Terakhir ada yayasan, yaitu bergerak dalam bidang sosial dan nirlaba. Lanjut, ada manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia menjadi aset penting karena berperan sebagai penggerak utama aktivitas perusahaan. Pengelolaan SDM mencakup analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, lalu pelatihan, kompensasi, penilaian kinerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaannya harus sesuai aturan ketenaga kerjaan yang menjamin hak pekerja seperti kesempatan kerja yang setara, upah layak, kesehatan, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja yang objektif. Pengelolaan SDM yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja harmonis, meningkatkan motivasi karyawan, dan mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Lanjut, manajemen produksi rantai pasok dan kendali mutu. Produksi merupakan proses mengubah bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan menjadi barang atau jasa bernilai tambah melalui kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Produksi dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau secara massal untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan menerapkan produksi ramping dan just-in-time atau JIT dengan menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan agar mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Pengelolaan rantai pasokan mencakup pemasok, pengadaan, transportasi, pergudangan, hingga distribusi. Strategi outsourcing juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pengendalian kualitas dilakukan agar produk sesuai standar dan kebutuhan konsumen. Melalui Total Quality Management atau TQM dan sertifikasi ISO, perusahaan dapat menjaga mutu, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta memperluas akses pasar. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran dan strategi penjualan. Pemasaran merupakan proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Keberhasilan pemasaran ditentukan oleh kemampuan memahami kebutuhan pasar dan menyusun strategi yang tepat. Strategi pemasaran menggunakan bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, harga, tempat atau distribusi, dan promosi atau produk, price, place, and promote. Perusahaan juga melakukan segmentasi pasar berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen agar penawaran lebih sesuai dan kompetitif. Perkembangan teknologi membuat pemasaran semakin luas melalui media sosial, e-commerce, dan analisis data. Fokus pemasaran saat ini adalah membangun hubungan serta loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oke, lanjut. Ada lagi pengelolaan keuangan dan kesehatan usaha. Keuangan sering disebut sebagai nyawa bagi kelangsungan hidup bisnis. Tanpa pengelolaan yang baik, usaha beresiko terhenti meskipun memiliki produk dan pasar yang potensial. Salah satu konsep dasar yang penting dipahami adalah nilai waktu uang, yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan jumlah yang sama di masa mendatang, karena dapat dikembangkan dan menghasilkan pendapatan. Untuk memudahkan perhitungan pertumbuhan investasi dikenal aturan 72, yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan agar modal dapat berlipat ganda dengan rumus membagi angka 72 dengan tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian yang diperoleh. Sumber pendanaan usaha dapat diperoleh dari jalur internal, yaitu laba yang ditahan, maupun jalur eksternal seperti pinjaman perbankan,
penerbitan obligasi, kerjasama dengan lembaga modal ventura, hingga menjual saham kepada publik jika telah berbentuk perseroan terbuka atau PT. Kondisi kesehatan keuangan perusahaan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu likuiditas yang menunjukkan kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek, solvabilitas yang menggambarkan kemampuan membayar seluruh utang jika usaha dibubarkan, serta terakhir, rentabilitas yang mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan. Indikator ini menjadi acuan bagi manajemen, investor, dan kreditor untuk menilai prospek dan keamanan usaha. Lanjut lagi, ada etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perspektif Islami. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang, tidak hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai dan norma dalam menjalankan usaha. Tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui kepatuhan hukum, menjaga lingkungan, memberikan kontribusi sosial, dan memperhatikan kesejahteraan pemangku kepentingan. Penerapan yang konsisten dapat meningkatkan citra serta kestabilan kinerja perusahaan. Dalam bisnis Islami, kegiatan usaha tetap berorientasi pada keuntungan dengan mengikuti syariat Islam, seperti menghindari riba, gharar, maisir, serta tindakan yang merugikan pihak lain. Penerapannya melalui produk halal, pemasaran jujur, inovasi bermanfaat, dan pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip agama. Oke, terakhir kita masuk ada di bisnis global dan transformasi digital. Bisnis global berkembang karena perdagangan bebas dan teknologi informasi yang menghilangkan batas ruang dan waktu. Perusahaan dapat memperluas pasar melalui ekspor-impor, lisensi, aliansi strategis, hingga membuka cabang atau produksi di luar negeri. Namun, bisnis internasional menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, hukum, kebijakan perdagangan, tarif, dan perubahan nilai tukar. Transformasi digital mengubah cara perusahaan mengelola usaha melalui sistem informasi, otomatisasi, dan platform digital yang meningkatkan efisiensi serta mempermudah hubungan dengan pelanggan dan mitra. Di sisi lain, perusahaan perlu memperkuat keamanan data untuk menghadapi risiko kejahatan cyber. Oke, materi yang saya jelaskan sudah semua. Sekarang saya masuk di kesimpulan. Oke, kesimpulan dari saya, bisnis merupakan kegiatan terorganisir yang mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa bernilai guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal, seperti SDM, modal, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan teknologi. Meskipun ekonomi global menghadapi tantangan, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan melalui surplus perdagangan. Pemilihan bentuk usaha, penerapan manajemen, serta pengelolaan SDM yang baik menjadi dasar keberlangsungan bisnis. Efisiensi produksi, pengelolaan rantai pasok, pemasaran, dan keuangan yang sehat juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan usaha. Selain keuntungan, bisnis perlu menerapkan etika, tanggung jawab sosial, dan prinsip bisnis Islami untuk membangun kepercayaan masyarakat. Di era globalisasi, kemampuan beradaptasi dengan pasar internasional dan memanfaatkan teknologi digital menjadi kunci agar bisnis tetap berkembang dengan tetap menjaga keamanan sistem dan data. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.